Tapi yang paling berbahaya itu yang begini. Iya. Nah ya, kenapa? Ini mental. Benar. Kalau memang kamu kepepet sekali, Iya. jangan begini. Iya. Pinjam. Kepepet sekali pinjam. Jangan begini, karena mengajarkan kita untuk tanggung jawab. Betul. Kemudian dalam meminjam, ganti. Iya. Supaya berkatmu berlimpah. Betul. Kalau tidak ganti, masalahmu tambah banyak. Betul. Saya berani jamin sebelum saya mati ya, kau pinjam uang orang, kau tidak ganti, potong nih lidah saya, leher saya. Kalau masalah kau tidak datang bertubi-tubi, pasti karena itu hak orang yang kau ambil. Iya, Jangan iya. pernah ambil hak orang. Betul. Kemudian kalau dapat masalah banyak, Ha-ha. lagi kondisi kayak gini, sedekahnya tambah. Iya, benar. Karena sebenarnya ini persoalan kecil. Hanya saja yang terjadi itu kan opini-opini yang belum tahu kebenaran. Nah, kita juga sebagai keluarga nggak tahu apa-apa nih sampai sekarang. Mulai dari hasil visum, kejadian yang terjadi, awal muasalnya. Pengennya sih sebenarnya kita bisa ketemu ya, bicara baik-baik. Namun kalau memang pihak Athena tidak mau pun tidak apa-apa, karena semua orang punya haknya sendiri-sendiri. Yang aku nggak terima sebenarnya masalahnya sama kakakku, tapi kita di keluarga ibu kena hujatan. Apa salah seorang ibuku sampai dihujat sama kalian tuh apa? Tolong, saya minta tolong paham akibat dari opini yang terbentuk, akibat dari hujatan kalian. Ada seorang ibu 76 tahun yang menjadi korban di sini. Ya, kalau Mbak Vena yang usianya 50 tahun menjadi korban seorang perempuan, kalian peduli. Kenapa saat ini ya ibu kandung daripada Mas Ferry dan adik-adiknya di sini yang menjadi korban akibat hujatan dan opini yang kalian bentuk itu nyata? Kenapa kalian nggak ada rasa belas kasihan? Jadi saya juga minta tolong ya kepada orang-orang yang mungkin saja ada di sampingnya Mbak Vena yang ngompor-ngomporin, yang membangun opini publik. Sudahlah, stop. Ya, jangan sampai nanti Tuhan marah. Saya nggak bilang kalau nanti saya marah atau keluarga, jangan sampai nanti Tuhan marah. Aduh bang, kok mundur jadi pengacara Ferry Irawan? Kalau soal KDRT saya nggak mau bela. Lah, abang mau bela apa emangnya kalau bukan soal KDRT? Be profesional dong. Saya lihat beberapa kali blunder karena dihujat sama netizen mundur alon-alon. Gak boleh, harusnya tetap konsisten dong. Karena ini reputasi abang juga gitu loh. Karena saya salah satu fans abang loh. Jadi kalau misalnya abang mundur sebelum berperang, ya ini lama-lama kelihatannya nggak profesional gitu loh. Kalau bukan soal KDRT, emang soal apa lagi yang mau bela gitu loh. Ya sampaikan saja. Ya abang harus tutup telinga kanan, tutup telinga kiri, ya lurus saja gitu loh. Kalau misalnya begini terus ya lain kali kan hati-hati, klien hati-hati pastinya untuk pakai abang gitu loh. Ya saran saya abang lain kali sebelum megang kasusnya ya abang betul-betul pertimbangkan, kapan perlu minta pendapat keluarga, kalau memang udah siap lahir batin baru dibela gitu loh. Karena memang ini saya lihat bukan kali pertama ya abang mundur, karena sebelumnya juga di kasus Gala ya pernah juga mundur gitu loh. Disayangkan sekali. Abang harusnya tetap konsisten dan maju terus gitu loh. Karena kan abang sebagai pengacara tidak identik dengan klien abang ya. Sorry nih bang, karena saya fansnya abang gitu loh. Ya ini bukan karena saya sentimen sama abang sama sekali, enggak bang. Kalau mungkin ada kata atau sikap kurang berkenan, mohon maaf lahir batin, seniorku, salam hormat. Di BAP pertama waktu dia masih sebagai terlapor sebelum jadi tersangka, ini Ferry mengakui bahwa memang darah itu karena dia punya jidat ditekan kepada hidungnya. Jadi dan itu dia tanda tangani. Ya, jadi di BAP pertama diakui tuduhannya daripada si Vena itu. Sesudah jadi tersangka, sesudah ada pengacara, jadi berubah. Dan lagi pula mana ada sih orang mukul-mukul kepalanya berdarah, bagaimana sih? Kan pasti ada bekasnya, tapi kalau ditekan begitu, dia kan jago silat gitu kan. Makanya darah begitu banyak. Dan juga perdebatan waktu di kamar hotel itu yang petugas datang segala macam, mereka bertengkar habis. Kelihatan sekali bahwa memang itu adalah perbuatan dia. Karena dari pihak sana selalu bilang, dami aja. Saya sebagai ibunya tidak rela, tidak boleh, harus pisah. Itu saya nggak
Mami Ayu ya, tapi aku yakin banget Mama juga udah gak mau balikan. Aku yakin. Dan kalau memaafkan sih pasti setiap umat manusia tuh harus memaafkan ya kesalahannya, tapi untuk melupakan tuh agak susah. Sudah disuruh mempersiapkan gugatan cerai. Sudah ya? Selama 3 bulan ini, Vena itu sudah mulai benar-benar frustasi. Lu bayangin gak sih, kalau mau keluar minta uang Grab 150.000, mau beli pulsa minta 250.000, terus harus bayar utangnya dia ke Shopee, ada utang cash gitu loh. Si Vena harus bayar 5 juta tiap bulan. Coba gimana kalau suami kau begitu coba? Ya mulailah terus-terusan begitu kan, sehingga dan mulailah si cowok ini cemburu karena si Vena mulai ikut partai politik. Ya mulailah ketemu dengan orang-orang ganteng kayak gue gitu loh kan. Ya mulailah cemburu ya kan. Mulailah datang tokoh-tokoh politik. Udah tahu sendiri tokoh politik memang agak ada bahaya. Memang kita aja kalau pacar kita masuk partai politik bahaya loh. Mulailah cemburu, seringlah terjadi pertengkaran. Kata si Vena di BAP, kalau mereka ribut begitu ya suka nggak dipukuli tapi di fitting kayak jago silat gitu, tapi ininya itu rusuknya itu sakit gitu loh. Ditekan, makanya terjadi fracture. Jadi itulah yang kemudian diperiksa secara medis, memang benar sudah terjadi retak di rusuknya, di samping ada visum mengenai yang hidungnya itu, darahnya itu. Ibu Vena Melinda tolak anaknya rujuk dengan Ferry Irawan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda sempat mengejutkan publik. Pasalnya, pasangan yang menikah pada Maret 2022 ini terbilang sangat harmonis dan kerap menunjukkan kemesraan di hadapan publik. Sayangnya, keharmonisan tersebut dinodai oleh pukulan tangan Ferry Irawan yang mendarat ke wajah Vena Melinda. Alhasil, wajah Vena mengalami babak belur hingga berdarah. Vena juga dikabarkan akan menceraikan sang suami. Bahkan, sang ibu, Nimade Ayu Rahmawati, juga menyebut tak rela jika Vena harus rujuk. Hal ini dikatakan saat Mami Ayu, sapaan akrabnya, diundang dalam sebuah acara program TV. Tidak sendiri, Mami Ayu ditemani oleh Farel, Atala dan Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda. Karena dari pihak sana selalu bilang damai aja, ujar Hotman Paris. Saya sebagai ibunya tidak rela, tidak boleh, harus pisah. Saya nggak mau, tegasnya. Senada dengan sang nenek, anak bungsu Vena, Atala Naufal juga sangat yakin jika Vena sudah mantap akan menceraikan Ferry Irawan. Ya, sama kayak Mami Ayu, tapi aku yakin Mama juga udah nggak mau balikan, aku yakin, bebernya. Meski begitu, Atala menyebut tetap akan memaafkan Ferry kalau hal tersebut cukup berat untuk dilupakan. Dan kalau memaafkan, setiap manusia pasti memaafkan, tapi kalau melupakan agak susah, lanjutnya. Bahkan, Hotman Paris menyebut jika dirinya sudah mempersiapkan gugatan cerai antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Sudah disuruh untuk mempersiapkan gugatan cerai, tambahnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?